Loh, Waktunya habis durasinya berapa lama sih? 1 jam. Aku baru tahu kalau IG ada durasinya. Oh, aku juga baru tahu. Nggak pernah IG live soal. Saya tak undang lagi ya dia ya. Udah tak undang. Iya, baru tahu nih misalnya ada durasinya. Kamu di luar itu ya? Iya, parah ya. Salah ya. Kadang anginnya masuk. Wus, 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 wus gitu. Mute aja. Sip. Oh, bentar-bentar dia nggak bisa gabung. Tak undang lagi. Oke. Walir. Udah. Tes tes. Iya, maksimal sejam kalau nggak salah. Oh alah, baru tahu. Emang maksimal sejam kok. Bener bener bener. Ya, aku menjawab Kowil aja tadi soal apakah dia punya partner atau enggak gitu. Jadi sebenarnya apakah Batman punya partner atau enggak tergantung siapa penulisnya, versinya gitu. Banyak versinya Batman, ada yang dia punya tim, ada yang dia berdua, ada yang dia sendiri gitu. Nah yang pasti Batman tuh pokoknya dia itu punya empat anak gitu. Itu ada di Arkham. Di Arkham lengkap, Arkham game ceritanya. Dia punya 4 anaknya itu muncul semua gitu. 4 anaknya itu ada di Arkham. Sedangkan versi lain juga banyak. Nah, tetapi itu kembali ke tadi ya. Apakah sebenarnya Batman tuh suka ditiru atau enggak? Dia suka gitu. Kalau orang paham betul gimana innernya. Dia tuh lebih suka kalau orang innernya itu matang dulu. Gitu daripada orang yang luarnya doang yang matang gitu, tapi innernya enggak. Nah, klasifikasi di mana dia memilih gimana 4 anaknya ini, dia dilihat dari kematangan dirinya dulu. Nah, setelah dia merasa dan mengecek ternyata dalamnya matang, secara panggilan, secara kemauan dan apa, baru dia fasilitasi. Gitu. Dan sebenarnya itulah alasan kenapa akhirnya terjadi Batman versus Superman. Film tahun 2017. Jadi ketika Batman nonton Superman ini orang apa gitu. Dia tuh pengen ngecek. Ini inner orang ini tuh betul apa enggak. Makanya kan dia waktu mukulin kan dia bilang, kamu harus jadi pria. Kamu udah pernah berdarah belum? Kamu udah pernah dipukulin menjadi pria belum gitu. Karena bagi Batman pada waktu itu Superman itu bayi. Dia jadi kuat ya karena punya kekuatan doang. Gitu. Dia pengen ngecek panggilannya Superman itu kayak gimana. Nah, jadi memang kalau bahasa kita ya, kalau bahasa kita teologi, sebenarnya Batman tuh itu loh, orang yang suka tes kader teologi itu loh. Dia tuh bagian tes kader dia tuh. Serius deh, dia tuh bagian tes kader dia. Ini kalau ini lolos kader gak nih gitu. Ini panggilannya mantep gak nih? Kalau panggilannya mantep, gue fasilitasi nih jadi kader nih gitu. Kalau nggak mantep ya nggak jadi kader. Nah, Batman gitu. Udah. Tapi nyambung bentar waktu dia rekrut Jason Todd itu yang kalau ceritanya sih mati ya, tapi kalau di Arkham First kan ternyata dia hidup lagi kan. Dia ternyata nggak dibunuh kan. Akhirnya jadi Arkham Knight gitu. Nah, waktu dia rekrut jadi Robin, sebenarnya itu udah siap belum sih? Karena kan kalau lihat di ceritanya dia pergi sendiri mau ngelawan Joker kan. Jadi atau masih dalam proses tuh, masih dalam proses proses dididik lah gitu. Jadi belum sempat selesai masih udah sok jagoan kan gitu kan. Terus dia pergi sendiri ngelawan Joker. Bener. Kalau dari kamu yang baca komiknya atau ngikutin lebih dalam gimana sih? Sebenarnya itu masih proses. Setiap Robin itu masih proses. Makanya kalau masih menjadi Robin itu nggak boleh dilepas, harus berdua.
sama Batman-nya. Bahkan seringkali gak diajak. Batman-nya doang berangkat. Jadi apa ya? Sebenarnya itu kayak masih kader gitu loh kalau masih Robin tuh. Itu masih kader. Nah, makanya tiap Robin itu bakal lulus, bakal wisuda. Ini serius. Kayak Robin pertama, dia jadi Nightwing. Itu wisuda. Robin ketiga, dia jadi apa namanya? Bentar, dia jadi Red Robin. Kalau nggak salah Batman ketiga. Nah, Batman keempat jadi Batman. Nah, Batman kedua itu jadi Red Hood. Ya si Jason Todd itu tadi. Jason Todd, Jadi ya. Jason Todd kan jadi Red Hood. Itu baik di komik maupun di Arkham dia jadi Red Hood. Nah, terus apakah dibilang bahwasannya ketika si Robin kedua ini mati, dia itu gagal? Enggak. Menurutku, enggak. Proses Jason Todd mati, lalu dihidupkan lagi di Lazarus Pit, lalu dia berubah menjadi Arkham Knight, terus berubah jadi Red Hood. Ya, itu adalah proses panggilannya Jason Todd. Karena begitu dia jadi Red Hood, dia matang banget udah. Lulus dia. Dia lulus tuh harus mati dulu, emang. Baru dia lulus. Beda sama Robin-Robin yang lain. Gitu. Memang khusus Jason Todd itu dikenal yang paling keras kepala. Robin yang paling keras kepala, Robin yang paling blengesan, paling apa. Ya dia emang harus mati dulu. Supaya dia matang, supaya dia lulus. Gitu. Dan kurasa kalau mau direlatekan dengan panggilan seorang berteologi atau apa, kadang ya perjalanan hidup panggilan seorang beda-beda. Ada yang lancar-lancar aja kayak Nightwing, ada yang apa namanya harus jatuh sejatuh-jatuhnya dulu seperti Jason Todd. Ada yang bahkan harus ada yang itu apa namanya saingan kepinteran itu ada di Robin ketiga. Itu saingan. Itu rival malahan sama Batman-nya sendiri. Dia rival dengan mentornya sendiri, itu Batman ketiga. Gitu. Jadi memang proses panggilan orang berbeda-beda. Oke, kalau Kristo gimana Kristo? Kalau ya kok bisa sama. Ya. BTW bagi teman-teman yang baru datang, BTW ini udah nggak tahu kalau ada durasi gitu. Jadi kalau misalnya bisa selesai nonton, kalau saran ya bisa udah. Nah, BTW ini ternyata ada nemu pertanyaan ya di kolom. Ini dari Batman. Apa bisa lama yang serupa dengan Batman? Atau mungkin Musa? Kan panggilan juga kan? Jadi ketemu Kurang jelas tuh pertanyaannya, coba diulang lagi. ini Ya, lagi tuh, diulang. yang tokoh PL jadi lama. Tokoh PL Ya, yang mirip-mirip. Mungkin bisa dilihat dari yang mirip dengan Batman. Iya ya. Bentar ya. Bentar, aku ingat-ingat dulu. Ini komik masih kalau maksudnya sinyalnya. Oh, hilang dia. Gini. Secara Daud ya menurutku. Mungkin paling mirip Daud sih. Tantangannya juga. Karena susah ya. Ada kayak oh, aku tahu yang paling mirip. Elia. Menurutku Elia. Gak ketemu. Menurutku Elia. Gitu. Nah. Kenapa? Bisa dijelaskan. Oh, bisa dijelasin. Ya. Karena dia melawan sistem. Elia itu hidup dalam suatu masa dia harus melawan sistem. Sistem pada waktu itu lagi
bangsa Yehuda lagi dikuasai-kuasainya sama nabi-nabi Baal, dan dia melawan sistem itu sendirian sampai kabur-kabur lah, sampai apa-apalah begitu. Nah, itu Elia gitu. Jadi musuh dia itu bukan person, tapi musuh dia itu sistem. Itu Elia. Dan willpower-nya dia atau panggilan dia itu juga terbarui terus gitu. Dan dia tentu saja dia punya anak buah, punya anak didik, Elisa. Gitu. Jadi dia itu menurunkan nilai. Dia itu menurunkan nilai. Dia tahu perjuangannya belum akhir. Menurutku Elia sih. Gak tahu kok Will, yang mirip siapa kalau dari PL? Kalau aku sih yang kepikiran pertama sih ini ya, kalau bicara soal panggilan ya Abraham atau Daud. Aku lihat dari sisi transformasinya ya, Transformasi. Aku lihatnya sih, yang kepikiran sih itu. Tapi ya Elia juga oke kalau dilihat dari dia melawan sistem itu ya juga cocok juga. Ya, makanya tadi aku sempat kepikirannya Daud, karena soal transformasi Daud banget gitu. Ya. Yang dia jatuh bangun gitu kan. Yang lemah gitu, kesannya lemah tapi bisa ngelawan besar, itu Daud. Gitu, tapi soal perlawanan sistem ya jelas Elia. Elia banget dah. Kalau Kristo lu apa? Ayo kasih. Udah dia Ya, ngumpan pertanyaan doang nih. ambil. Ya mungkin Yosia, cuma Yosia kan raja, kan sama-sama sistemnya udah ya. Emang apa ya? Emang dia dari atas gitu, dari dalam sistem mengubah sistem. Beda sama Batman ya. Nah, itu jadi Yosia sih. Ya walaupun dia tahu, memang satu hal yang menarik sedikit bukan kita hidup di dalam kehidupan ya, karena bagi orang itu bagaimana nah itu oke. Jadi tadi ini pada Kalau suara Kristo suaramu nggak jelas. putus-putus ya. Kayak putus-putus. ini kedengaran. Wah, di tempatku suaramu juga putus-putus tuh. Oke. Tak indah ya. Ini kedengaran sekarang. Dengar. Lumayan. Mahasiswa teologi yang nonton. Bisa sih Sandi kasih apa gitu metode tentang kalau misalnya hal kayak gini semakin berkembang. Ada juga ada yang nonton. Putus-putus lagi tuh. Nggak dapat poinnya nih. Ada bermasalah kan. Katanya mungkin. Nggak dapat poinnya nih. Kalau kau Will, dari mana Will? Kau Will? Saya asalnya. Saya lahiran Lampung. Oh, Lampung. Domisilinya sekarang keluarga domisili di Lawang. Sekarang saya pelayanan di Surabaya. Oh, di Surabaya. Ya. Dekat kita, dekat. Mantep banget. Deket kita. Bisa lah mampir-mampir bentar ya. Bisa lah. Mau nanya, waktu kamu proses nulis, kenapa sih maksudnya kepikiran Batman gitu ya? Terus mencoba tarik apa ya? Kan menggunakan metode teologi kontekstual ya. Kenapa coba mendialogkan antara Yesus dengan kisahnya Batman gitu? Nah ini awal pemikirannya, latar belakangnya itu gimana ya? Ya latar belakangnya itu tadi yang aku ceritain soal teologi kontekstual tadi gitu loh.
Maksudnya orang kan biasa teologi kontekstual jatuhnya ke budaya, gitu kan, budaya daerah lah, budaya apa. Nah sekarang sopo sih yang ngerti budaya daerah? Jujur-jujuran aja gitu loh. Siapa sih yang tahu budaya daerah? Jarang gitu orang tahu. Bahkan kalau ditanya sama-sama permukaan nih, orang ditanya wayang sama permukaan Batman, orang lebih tahu permukaan Batman dibanding permukaan wayang. Gitu. Aku nggak mau bicara dalam-dalam kayak aku tadi gitu kan, tahu siapa Robin pertama sampai Robin keempat itu kan dalam ya. Tapi kalau bicara soal permukaan aja orang lebih tahu permukaan Batman dibanding permukaan wayang gitu. Nah ya udah. Lalu karena apa cabang-cabang kayak superhero dan musik itu masuknya budaya populer, maka bisa berarti ngangkat itu sebagai budaya, masuknya di budaya populer. Dan itu termasuk, jadi jembatannya sebenarnya agak panjang. Ambil budaya populer dulu buat lihat komik Batman, maka itu diambil secara teologi kontekstual. Nah, itu alasan yang pertama. Kalau alasan yang kedua, subjektif banget, emang aku suka Batman. Udah, itu aja. soalnya kalau cuma alasan logis, ya itu nggak mengimbangi niat sih. Memang harus ada niatnya dulu, niat secara internalnya. Kalau tadi kan output kan, output oh ternyata bisa, ternyata ini termasuk sumbernya banyak, itu output aja. Tapi yang lebih penting tuh internalnya. Ya karena suka gitu. Mengerjakan jadi lebih menyenangkan ya. Betul, betul banget. Ingat banget tuh nongkrong di kafe yang lain kan bawa buku tebel-tebel gitu. Saya bawa komik kok. Komik. Akhirnya saya bawa komik ya. Saya bawa komik, saya beli. Saya sampai beli komik fisik 2 biji. Terus saya bawa, saya baca gitu. Ini orang lihat gitu kan, wah ngerjain skripsi ini ngapain ini? Ngerjain skripsi sama bawa komik. Gitu. Waktu proses itu ada ini gak sih? Maksudnya kalau bagi tradisi saya, apa maksudnya selama ini saya studi agak jarang gitu loh. Maksudnya orang nulis mengkaitkan dengan apa budaya populer, lagi tokoh komik dengan teologi gitu kan. Nah waktu kamu mungkin mengajukan proposal, saya mau nulis begini-gini, ada tantangannya nggak sih dari? Ada. Nggak semua dosen pembimbing menerima. Termasuk aku pertama kali ngajukan ke dosen pembimbing, ada salah satu dosen pembimbingku, dia bilang, kamu mau jadi sarjana komik apa sarjana teologi gitu. Nah akhirnya ya nemu yang cocok gitu loh. Nah, maksudnya ya aku memang, maksudnya namanya anak mengajukan kan nggak selalu proporsinya tepat gitu. Dan ketika ketemu dengan salah satu dosen pembimbing yang bisa menerima dan memberikan insight, pada akhirnya ya dia bisa mengimbangi. Dia tahu konteksnya mau dibawa kemana, lalu dia memberikan masukan yang pada akhirnya bisa membuat teologinya lebih banyak daripada sisi teologi apa budaya populernya gitu. Ya, ketemu tantangannya itu ditolak dulu. Diejek malah udah ditolak, diejek pula. Terus kalau yang dua tokoh apa Mark White yang sama Robert ARP ini, itu dari kamu sendiri atau enggak? Itu karena keterbatasanku memahami. Jadi gini, kenapa pada akhirnya ini disclaimer lagi, bukan promosi DC, bukan promosi DC. Ya aku cerita aja gitu kan. Karena aku juga mencari dari sumber-sumber luar, kenapa kok lebih banyak orang yang membahas DC secara akademis dibanding Marvel. Ini satu, karena ada sebuah stereotip di US sana, ini komik ya, bicara soal komik, aku nggak bicara soal film beda. Bicara soal komik, mereka bilang Marvel is for kids, adult read DC gitu. Dan itu emang bener gitu, itu emang bener. Jadi bahasanya berat banget, berat dan susah dipahami, apalagi dia secara gambar. Orang bilang dikasih gambar malah lebih enteng, enggak, dikasih gambar itu malah lebih berat bacanya. Itu khas DC banget, susah dipahami. Nah, Robert Up dan Mark Dewalt itu merangkum Batman dari banyak versi menuju suatu kesimpulan filosofis. Nah, makanya aku lebih banyak akhirnya pakai hasil kajian Mark Dewalt dan Robert Up. Karena kalau dari komik sendiri,
Jujur aku nggak mampu kalau dalam satu semester. Nggak tahu nanti ya. Oke, Kristo, sudah tersambung lagi. Silakan. Beneran. Masih jelas apa kayak tadi? Udah jelas, udah jelas. Tadi sih cuma ini apa, ini kan juga ada mahasiswa teologi yang nonton. Mungkin tadi sebenarnya udah dijelasin sih kayak kalau misalnya ngajuin judul yang kayak beda banget, ya apa ya, orang itu kayak minder gitu, kayak ada ya minder gitu kan. Nah itu jadi, tapi udah jauh sih tadi kayak soal jangan ngajar dulu. Jadi mungkin niat dan itu yang paling apa ya, paling penting ya, kalau walaupun ada tanggapan negatif itu bisa tetap lanjut mungkin karena ada niat dan minat, bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin bisa jelasin sih Kak Sandi apa itu bagaimana kok bisa akhirnya jadi dapat panggilannya? Apa? Diulangi? Kenapa kok bisa panggilannya apa? Maksudnya kok bisa tiba-tiba Batman, tiba-tiba ada panggilannya gitu. Maksudnya pasti ada proses. Jadi kan intinya produknya gimana penjelasannya. Oh, kenapa aku bisa menyimpulkan bahwa kayaknya aku bisa menarik teologi panggilan Batman gitu. Oke, pertama aku paham betul gimana cerita Batman. Gitu. Sangat paham betul, sangat hafal gitu kan kisahnya, gimana panggilan Batman-nya itu. Itu modal pertama aku di situ. Lalu yang kedua, kalau dalam bukunya Campbell, A Hero with a Thousand Faces, panggilan itu merupakan salah satu poin terpenting seseorang untuk menjadi superhero. Atau untuk menjadi hero ya. Aku koreksi, untuk menjadi seorang hero. Itu kuncinya adalah di vocation-nya, panggilannya. Kalau vocation-nya nggak matang, pasti anjur. Jadi vocation itu pondasi. Panggilan itu adalah pondasi seorang untuk menjadi hero. Nah, terus aku relate-kan itu baik dalam kekristenan maupun Luther gitu. Luther itu selalu menekankan soal vocation atau panggilan. Nah, kekristenan juga selalu menekankan soal panggilan hidup, gitu kan. Nah, jadi aku jadi relate. Superhero yang panggilannya paling matang menurutku adalah Batman. Gitu. Lalu kekristenan yang selalu menekankan panggilan dalam setiap aspek kehidupan. Jadi sambungannya di sana. Nah, aku tinggal cari aja gimana cara bisa menyambungkannya. Ketemulah ya Campbell itu tadi. A Hero with Thousand Faces itu. Campbell itu jembatannya, menjembatani antara kisah panggilan Batman dan narasi panggilan dalam kekristenan. Jembatannya di Campbell. Mantap. Jadi ya semoga terinspirasi ya teman-teman yang mau nulis. Ya mungkin di sini yang lagi tahun depan udah proposal. Bisa dimulai nih ya. Kita. Karena dan memang di wilayah saya ya Kak Sandi, kami itu pahamnya cuma matematika sama biblik. Membeli teologi ya ada Alkitab, kita tafsirkan menurut metode. Misalnya Calvin punya konsep ini, habis itu kita tekan ke ini, ya bisa inspirasi lebih lagi kan, supaya lebih beragam. Iya, maksudnya setiap tempat punya metode teologinya masing-masing, cuman maksudnya ya nggak bisa metodeku ini diterapkan dalam setiap kampus gitu ya, karena setiap kampus juga punya kurikulumnya masing-masing. Cuman buat motivasi teman-teman aja, ya teologi itu hidup. Teologi hidup sama seperti firman yang hidup gitu kan, dia itu sebenarnya ada di mana-mana dan semuanya itu teologi sebenarnya. Bahkan baca Batman pun aku nemu teologi gitu. Gitu kan. Lihat Batman aku nemu teologi. Gitu. Tinggal kemauan aja sih. Ya, niatan ya yang penting. Ya, apalagi ya? Udah 4 jam gitu. Bukan udah 1 jam ya. Di force tutup kita sama Instagram lagi, Mbak.
kan kakak-kakak ini udah mau pelayanan besok. Habis itu, Pelayanan pasca ya. habis ini ada jadwal ini Liverpool main soalnya. Saya ragu lah soalnya. Gitu. Yoi. Oke, Oke. Suaranya kayak ketutup angin tuh. oke ya. 5 Yuk, terakhir. suaranya nggak ada tuh. Ya, Ini silakan tuh. udah ya. Ya tuh. Mesti Mau ditutup atau gimana nih tuh? Ya, ya udah tutup. Boleh lah. closing statement dari narasumber. Oh, sekalian dok. Udah kayaknya tadi aku udah closing statement soal teologi itu hidup. Oh, ya jadi teologi. Wah, itu closing statementku. Ntar kalau teman-teman lupa ya berarti lihat lagi, kan ini di repost sama Kristen. beberapa menit yang lalu. Jadi Iya. Ya, oke, udah. ya nggak mau doa gitu. Nggak mungkin. Kau will aja ya. ini. Kalau doa kau will aja. Thank you udah Ya, ngobrol. makasih banyak juga kau will. Thank you. Belajar panggilan, proses, tantangan dalam menjalani panggilan. Iya. Di jadwal kita ngopi lah, ketemu lah. Deket kok. Siap. Thank you Kristo yang sudah ngajak gabung juga. Thank you, Sandi. Maaf, Makasih banyak. kayak sembret. Oke, tak tutup aja ya. Suara Kristo Siap. kita tutup. Oke, thank you teman-teman yang sudah bergabung. Kita sudah hampir 1 jam lebih membahas tentang teologi Batman, membahas Paskah dan Batman gitu ya, untuk mempersiapkan diri kita besok ibadah Paskah sama-sama. Teman-teman yang nggak ikut menyaksikan dari awal mungkin boleh lihat di akunnya Playground 2022, boleh lihat nanti postingan ulangnya, pembicaraan kami yang sangat menarik. Bisa juga di follow untuk pembicara narasumber kita, Febrian apa ya namanya? Sandi. Febrian Sandi. Oke. Dan boleh dibaca juga tulisannya, bisa dicari. Oke, thank you semuanya. Saya tutup ya karena Christoph mungkin ada gangguan di audio. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Thank you. God bless. Yes. Thank you.